Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Lawatan Hati. Di episode ke-152 ini, kita akan merenungkan tema Sola Scriptura. Kita mengingat di bulan Oktober ini, kita sedang dalam semangat merayakan reformasi gereja. Dan dalam gerakan reformasi gereja, satu ajaran penting yang kita ingat adalah Sola Scriptura. Sola Scriptura adalah keyakinan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber pengajaran yang mengantar kita untuk mengenal jalan keselamatan. Alkitab adalah satu-satunya otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya untuk dapat hidup benar di dalam Kristus. Alkitab adalah standar utama penuntun kehidupan kita. Alkitab memiliki otoritas, kejelasan, kecukupan untuk mendidik kita. Kita dituntun oleh Alkitab hingga kita menemukan jalan yang benar dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para pemimpin gereja pernah tersesat karena mereka mengajarkan sebuah pengajaran yang memperjualkan surat pengampunan dosa. Kalau ada orang berdosa boleh datang kepada pejabat gereja, kepada pemimpin gereja pada waktu itu, lalu diberikan surat penghapusan dosa. Itu yang dikenal dengan indulgensia. Indulgensia dikeluarkan oleh gereja sebagai sebuah pernyataan bahwa engkau sudah diselamatkan. Dan itu diperjualbelikan. Orang membeli untuk sebuah pengampunan dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, syukurlah Martin Luther, seorang tokoh reformator, pada waktu itu biarawan di Jerman, yang dia sungguh memahami Alkitab, dia bertekun dalam pengajaran kitab suci, dia kemudian melakukan perlawanan. Ia mengajarkan sola scriptura, hanya Alkitab. Alkitablah yang menjadi otoritas tertinggi yang menuntun kehidupan orang Kristen. Alkitab yang menjadi pedoman utama, pedoman dasar yang membuat orang Kristen mampu hidup benar. Alkitab mengajarkan seseorang hanya selamat oleh iman kepada Yesus Kristus. Itulah yang mau ditekankan oleh Martin Luther. Pada waktu itu Alkitab tidak bisa dibaca oleh semua umat. Hanya pemimpin gereja yang bisa membaca Alkitab. Karena Alkitab masih dalam bahasa asli. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Martin Luther kemudian menerjemahkan Alkitab itu sehingga Alkitab bisa dibaca oleh semua umat. Hingga umat mendapatkan tuntunan. Hingga kemudian umat bisa hidup benar sesuai dengan standar yang Tuhan inginkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang Alkitab adalah otoritas tertinggi yang sungguh bermanfaat dalam hidup kita. Itulah yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Rasul Paulus mengingatkan anak rohaninya Timotius agar selalu hidup menurut tuntunan Alkitab. Dia diingatkan untuk selalu mengingat pengajaran kitab suci yang diajarkan oleh ibunya dan neneknya. Dan dalam 1 Timotius 3 ayat 16, Rasul Paulus mencatat begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab itu bukan buku biasa, juga bukan sekedar pemikiran manusia belaka. Tetapi Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Artinya Alkitab memiliki otoritas ilahi. Para penulis Alkitab mendapatkan inspirasi dari Roh Suci untuk menyatakan firman Tuhan, pengajaran, karya, kesaksian tentang Tuhan dan apa yang dikehendaki Tuhan bagi umatnya.
Alkitab bermanfaat, dikatakan untuk mengajar. Mengajar kita agar kita mengenal jalan kebenaran di dalam Tuhan. Agar kita mengenal jalan keselamatan. Hingga kita boleh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Dan kita boleh mengerjakan keselamatan itu. Bahkan ketika kita berbuat salah, Alkitab itu menjadi cermin yang menunjukkan apa kesalahan kita. Karena itu kelakuan kita akan diperbaiki. Kalau kita hidup bersama Alkitab, di hati kita ada Alkitab, Alkitab menjadi pedoman dan tuntunan hidup kita, maka kita akan bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang melakukan kehendak Tuhan. Kita akan mampu mengerjakan keselamatan kita dengan buah-buah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudari kekasih Tuhan, marilah menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup kita. Kita tempatkan Alkitab di tempat tertinggi yang menuntun kehidupan kita. Kita tempatkan Alkitab sebagai korektor hidup kita. Hanya Alkitab satu-satunya penuntun jalan hidup kita. Pasti saudara-saudara semua punya Alkitab. Bahkan bukan hanya satu. Alkitab cetak ataupun Alkitab elektronik. Persoalannya adalah, sudahkah Alkitab itu menempati posisi tertinggi? Menjadi penerang, penuntun, dan pemandu langkah hidup kita. Sudahkah kita bergaul akrab dengan Alkitab? Sudahkah kita mencintai Alkitab? Hingga di pikiran kita ada Alkitab, di hati kita ada Alkitab, di tangan kita ada Alkitab, di langkah hidup kita ada Alkitab, firman Tuhan yang kita kerjakan. Saudara, seringkali kita tidak punya waktu untuk membaca Alkitab karena begitu banyak kegiatan kita. Kita kekurangan waktu, kita mengatakan tidak sempat. Kalau itu yang terjadi, hidup kita lama-lama akan limbung. Ketika di dunia ini ada begitu banyak pengajaran, ada begitu banyak pencobaan, ada begitu banyak persoalan, kita seperti orang yang kehilangan petunjuk jalan. Kita bisa tersesat. Karena itu mulai hari ini, marilah kita mencintai Alkitab. Bacalah Alkitab setiap hari. Pahami itu. Lakukan. Kita bertumbuh dalam iman dan kehidupan. Ketika setiap hari, secara rutin dan berkesinambungan, kita menempatkan Alkitab sebagai pemandu kehidupan kita dengan membacanya, mempelajarinya, memahaminya, dan tentu belajar terus melakukannya setiap hari. Hingga kelakuan kita terus dibersihkan, diperbaiki, jalan kita terus dituntun ke arah yang benar. Selamat bersola scriptura. Hanya Alkitablah pedoman dan penuntun langkah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Tuhan agar kami menjadi orang-orang Kristen yang bergaul akrab dengan Alkitab. Luruskanlah jalan kami Tuhan. Hidupilah kami dengan firman-Mu. Biarlah Alkitab menjadi sahabat terbaik kami yang menyatu dalam hati, pikiran, dan perilaku kami di dalam Kristus.